Kita langsung saja kepada Bang Salman, dipersilahkan. Oke, sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pada kawan-kawan peserta webinar Wirausaha dan Pelatihan Desain Grafis ya yang dilaksanakan oleh UKM Gemilang Kota Untan. Semoga kawan-kawan yang pada hari ini ikut serta ya pada pelatihan ini atau webinar ini senantiasa sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi sebelumnya izin share screen. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan nggak share screen? Belum Bang. Belum ya? Saya. Nah, sudah Bang, sudah kelihatan. Oke. Saya izin izin memulai. Nah, pesan dari panitia bahwasanya pada hari ini ada sedikit materi yang berkaitan dengan materi pertama yang disampaikan Pak Joshua tentang kewirausahaan. Jadi setelah pada siang hari ini untuk materi kedua ini ya mengaitkan di antara apa sih desain grafis, apa sih hubungannya desain grafis dengan usaha atau kewirausahaan. Nah, ini ada sedikit materi sebelum kita nanti ini ya apa namanya praktek langsung gitu, praktek langsung. Dan pesan dari panitia bahwasanya pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desain produk, bagaimana kita untuk mengemas suatu produk yang sejatinya sederhana menjadi memiliki nilai yang lebih, seperti itu. Oke, ini tadi udah perkenalan ya untuk nama, tempat tanggal lahir, hobi, dan moto dan seterusnya. Mungkin di skip saja. Ini untuk pengalaman organisasi, insya Allah saya asli dari pertanian ya, Fakultas Pertanian, tempat UKM Gemilang berada ya. Jadi pengalaman organisasi saya FKM Albab, Masiter, DPM Untan, BEM Fakultas, BEM Untan, dan MDC Pontianak. Itu sekilas tentang organisasi yang pernah saya ikuti di kampus. Nah, mungkin di sini kawan-kawan kita langsung masuk ke materi yang apa itu desain grafis ya. Mungkin kawan-kawannya juga udah pada tahu, dan kawan-kawan di sini mungkin udah pada ada yang paham dan ada yang sudah menguasai apa itu desain grafis, seperti itu. Ini hanya untuk merefresh saja bahwasanya kita ketahui bersama bahwasanya desain grafis memiliki definisi. Itu desain grafis atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual. Nah, bahwasanya desain grafis ini adalah merupakan perpaduan komponen untuk menyampaikan suatu pesan yang dikombinasikan antara bentuk tulisan, gambar, sehingga menciptakan suatu hasil karya yang kita sebut sebagai desain grafis. Nah, desain grafis ini sendiri sebenarnya kalau di luar ya, kalau di kampus-kampus luar ini ada fakultasnya sendiri gitu, atau ada prodinya tersendiri gitu kan, itu tentang komunikasi visual. Nah, itu akan lebih banyak misalkan kawan-kawan berkesempatan melanjutkan kuliah mungkin nanti di luar gitu kan. Nah, itu kawan-kawan bisa melanjutkan untuk minatnya di bidang desain grafis bisa masuk ke Fakultas Komunikasi Visual, seperti itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, saya di luar, jadi kalau misalkan ada suara-suara mobil atau segala macamnya, jadi saya mohon maaf kepada panitia dan peserta. Nah, ini contoh kecil dari hasil desain grafis itu sendiri. Yang pertama ada percetakan, kemudian ada desain web, film animasi, terus ada logo, dan yang terakhir ada desain produk. Nah, ini merupakan hasil-hasil yang mungkin kawan-kawan nanti akan bisa hasilkan ya, kalau misalkan nanti kawan-kawan sudah menguasai desain grafis dan segala macamnya. Kemudian peran desain grafis itu pada media, yaitu adalah agar pesan dapat disampaikan secara efektif, mudah dipahami,
bisa diterima dan dapat mengubah sikap sasaran audiensi sesuai dengan pemasaran. Perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut ya. Nah, jadi peran desain grafis itu sendiri ya, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh bahwasanya dia akan mempermudah ya, mengaktifkan ya penginformasian sesuatu, entah itu tawar apa ya, penawaran suatu barang atau pengumuman sesuatu. Nah, di masa pandemi ini mungkin kita sering ya melihat banner, spanduk atau flyer tentang bagaimana sih menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu kan salah satu bentuk contoh desain grafis, hasil dari desain grafis itu sendiri. Nah, bayangkan kalau misalkan desain dari atau penampakan atau penampilan dari banner atau spanduk yang kawan-kawan mungkin pasti setiap hari bisa lihat ya, entah itu di kampus, entah itu di jalan-jalan atau di tempat perbelanjaan, itu pasti ada pelang tersebut. Nah, bayangkan kalau misalkan hanya tulisan saja gitu berdasarkan latar putih dan tulisan hitam, pasti itu tidak akan menarik ya, dan orang pasti bosan melihatnya. Nah, itu adalah satu fungsi dari desain grafis itu sendiri gitu. Bagaimana memperpadukan antara tulisan dan gambar sehingga dapatkan hasil yang penyampaian itu langsung dapat diterima oleh audiens seperti itu. Nah, kemudian adalah peran desain grafis ya untuk perusahaan. Desain grafis sangat berguna dalam menunjang kegiatan perusahaan, terutama dalam hal marketing. Manfaat desain grafis dalam bidang bisnis dapat dimulai dari logo perusahaan, banner, brosur, spanduk, dan sebagainya. Berguna untuk menyampaikan visi perusahaan kepada masyarakat luas. Nah, ini kawan-kawan tadi udah mendapatkan materi ini ya, materi kewirausahaan ya, mungkin pada saat materi itu kawan-kawan tercerahkan gitu, tercerahkan idenya, tercerahkan pikirannya tentang bagaimana sih untuk memulai sebuah usaha, bagaimana cara trik-trik untuk mencapai usaha yang nantinya sukses ke depannya seperti itu. Nah, apa sih kaitannya dengan desain grafis? Nah, ini gitu. Jadi desain grafis ini sendiri adalah sebagai untuk wujud ya, untuk untuk membuat identitas perusahaan kita gitu. Kalau kawan-kawan lihat sendiri, kalau di slide ini ya ada contoh logo YouTube yang di atas ya. Mungkin kawan-kawan misalkan melihat logo ini, kawan-kawan tanpa melihat tulisannya pun kawan-kawan sudah tahu kan, oh ini logo YouTube kan. Kita ambil contoh lagi logo Instagram, logo WhatsApp dan segala macamnya, kawan-kawan akan sudah pada tahu gitu, tanpa melihat apa keterangannya. Kawan-kawan sudah tahu, oh ini logo brand ini loh, oh ini logo apa ya, logo media sosial ini loh, oh ini logo merek makanan ini gitu. Nah, itu adalah salah satu kecil hal yang berkaitan ya dengan desain grafis itu sendiri atau fungsi desain grafis itu sendiri terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, setelah logo kawan-kawan ini, media untuk promosinya kawan-kawan pasti perlu desain spanduk, banner dan semacamnya ya, untuk hal-hal yang menarik sasaran usaha kawan-kawan itu sendiri. Nah, itu jadi hubungan antara kewirausahaan dengan desain grafis ini sangat-sangat boleh saya katakan sangat erat seperti itu. Jadi saling berkaitan antara kewirausahaan dan desain grafis itu. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin setelah ini semoga tercerahkan dan kawan-kawan memiliki keinginan ya, kalau misalkan kawan-kawan sudah menguasai grafis, peluang bisnis apa sih yang bisa kawan-kawan kawan-kawan terjun di perusahaan apa sih yang kawan-kawan bisa untuk, kalau bisa untuk kawan-kawan itu adalah kemampuan desain grafis. Pertama adalah bisnis jasa desain. Nah, kawan-kawan mungkin bisa buka jasa desain karena saya pribadi juga sedang melakukan hal tersebut, dan mungkin kata kerennya untuk orang yang berbisnis di sini adalah bisa disebut yang freelance segala macam. Nah, ini kita hanya menunggu orderan dari orang. Kalau misalkan kita udah ada promosi dan segala macamnya, kita hanya menunggu tawaran dari atau siapa itu yang mungkin memerlukan jasa kita untuk mendesain sesuatu ya, itu logo, brosur, flyer dan segala macamnya. Nah, itu yang kedua, itu jualan font. Seorang desainer grafis itu kalau udah pro itu pasti biasanya udah bisa membuat font sendiri gitu kan. Kalau kita kan masih download di Dafont atau situs-situs penyedia font gratis lainnya. Nah, kalau misalkan kawan-kawan tekun, kawan-kawan
punya jam terbangnya tinggi dan kawan-kawan sudah bisa membuat font, nah itu bisa menjadi peluang kawan-kawan untuk berbisnis sebagai desain grafis. Nah, yang ketiga ada YouTuber. Kawan-kawan mungkin nggak asing dengan YouTube ya. Kalau misalkan kawan-kawan searching di YouTube tutorial untuk membuat pamflet, tutorial untuk membuat logo, itu pasti udah banyak. Nah, itu ada salah satu peluang ya. Kawan-kawan juga bisa rekomendasi untuk kawan-kawan untuk belajar untuk desain grafis. YouTube-nya atau akunnya Rio Purba itu bisa jadi acuan kawan-kawan ya untuk misalkan nanti untuk menambah skill dan segala macamnya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah print on demand, gitu kan. Nah, itu adalah jasa percetak. Nah, itu baju, stiker dan segala macamnya. Itu kan peluang bisnisnya, apalagi kita di mahasiswa kan. Pada setiap tahunnya kalau misalkan kawan-kawan aktif di UKM, HMJ itu kawan-kawan pasti akan mendapat tawaran untuk membuat atribut ya, entah itu baju, flyer dan segala macam. Itu bisa menjadi peluang bagi kawan-kawan sendiri untuk mengembangkan bisnisnya di desain grafis. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya materi dari saya sebelum kita terjun ke praktek. Jadi sampai di sini ada yang mau dipertanyakan sebelum kita ke praktek untuk membuat desain kemasan. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat emotikon angkat di kolom chat lalu memperkenalkan diri dan menanyakan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan tentang materi desain grafis? Kalau misalkan belum ada, nanti kita langsung saja ke prakteknya. Nanti kawan-kawan misalkan pada saat praktek ada yang ketinggalan, ada yang kurang paham, atau ada yang ingin ditanyakan langsung, mungkin bisa langsung ditanyakan saya. Takutnya nanti kalau udah di sesi akhir baru bertanya, takutnya kawan-kawan akan bingung sendiri, gitu kan. Dan harapannya lagi kawan-kawan yang ada di sini mungkin udah pada standby di depan laptop, sehingga kawan-kawan nanti bisa praktek langsung nih. Bisa praktek langsung, dan mungkin setelah ini kawan-kawan tinggal refresh lagi gitu, merefresh dan coba untuk otodidak atau bisa juga cari referensi lain di YouTube seperti itu. Sekalian kita langsung saja gitu berkenalan dengan tool apa saja yang akan digunakan. Kalau misalkan nanti saya sebutkan atau saya jelaskan satu persatu nanti bakalan lama. Gitu. Nah, mungkin langsung kita mulai. Kawan-kawan bisa langsung klik di file, silakan pilih di new, loading ya. Nah, di sini kawan-kawan akan mengatur dari layers atau layout yang akan kawan-kawan gunakan untuk membuat desain produk itu sendiri. Nah, ini kita atur ke sentimeter. Terus ini white ini lebarnya kita pakai 10. Untuk height-nya atau tinggi kita pakai 15. Nah, untuk resolusinya kita gunakan sini resolusinya 300 karena ini resolusi aman gitu. Agar desain kawan-kawan nanti atau kawan-kawan nanti tidak dapat saat di zoom atau dipindahkan ke media lain. Nah, ini color mode-nya tetap di RGB color, terus di background contents-nya ini dipilih di white ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, silakan di oke. Bentar ya, loading ya. Nah, ini akan tampil apa ya namanya, tempat atau kertas yang akan siap untuk kita desain atau loading. Itu bisa kawan-kawan pindahkan ke atas biar kerja kawan-kawan lebih enak.
seperti ini, kawan-kawan. Nah, langkah pertama, jadi kita desainnya akan seperti ini ya. Nah, ini desain dasarnya akan kita buat seperti ini. Ini sebagai patokan kita ya, sebagai patokan kita untuk desain produk itu sendiri. Kawan mungkin karena bahannya berbeda ya, mungkin kawan-kawan juga tidak memiliki foto bakso, mungkin kawan-kawan bisa ubah sendiri. Ini hanya tata caranya saja. Nah, ini untuk kedepannya atau sekarang misalkan kawan-kawan tidak ada foto ini, mungkin bisa menggunakan foto lainnya seperti itu. Kalau misalkan sudah seperti ini, silakan kawan-kawan untuk menambahkan foto ya, untuk menambahkan foto silakan di Ctrl O di keyboardnya atau di file open. Kita akan menambahkan ini ya, menambahkan foto. Dan pertama kita akan masukkan foto bakso sama logonya saja. Kita dulu ini ya, gambar baksonya. Nah, ini kan foto baksonya, ini ada meja, ada apa namanya, ada lap, terus ada sayuran di sini kan. Ini kita akan coba ambil baksonya saja yang kan dengan wadah atau tempatnya itu mangkuk ya. Nah, itu akan kita ambil dan akan coba kita pisahkan dengan gambar yang ini. Akan kawan-kawan ataskan lagi sampai ada warna biru seperti ini. Nah, jadi kita tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menseleksi ini ya. Kita akan cuma mengambil bagian ini, bagian mangkuknya dari tepi sampai sini gitu. Nah, untuk bagian ini tidak akan kita gunakan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan tools ini ya, pen tools. Nah, yang ini. Silakan klik kanan, terus pilih yang paling atas. Namanya pen tool ya. Tool. Cara menggunakannya, silakan kawan-kawan klik di sini bagian paling pinggir. Nah, setelah dapat titik ini, kawan-kawan silakan membuat titik yang baru. Titik jangan dilepas. Nah, kita akan membuat lengkungan mengikuti lengkungan dari mangkuk itu tersebut, mangkuk baksonya. Nah, kalau secaranya sudah, baru kawan-kawan lepas mouse-nya. Terus kawan-kawan tekan Alt di keyboard dan klik bagian ini. Ini ada 3 bagian ya, 1, 2, 3. Ada 3 titik. Dan kawan-kawan pilih titik yang di tengah-tengah. Tekan Alt di keyboard dan tekan titik yang ada di tengah. Ini pakai Photoshop CS4. Sebenarnya enggak ada perbedaan ya, enggak ada perbedaan antara Photoshop CS berapapun atau Photoshop PC. Nah, jadi fungsinya sama dan toolsnya pun kebanyakan tetap sama seperti itu. Bisa dilanjut ya. Nah, ini pertama tekan Alt terus pilih ke titik yang kita. Nah, makanya pertama sampai akhir. Pas ini ya. Ini coba agak cepat. Nah, kalau sudah nanti kita akan temukan ke titik awal yang kita buat tadi, yang paling atas ini. Nah, kalau sudah, kawan-kawan bisa klik kanan, terus make selection. Untuk radiusnya tetap di 0 ya. Nah, ini tetap di 0 saja radiusnya.
Kalau sudah di-okekan, maka setelah kita tekan OK atau di enter di keyboardnya, akan timbul nih putus. Nah, kalau udah seperti ini, silakan kawan-kawan klik Ctrl J keyboardnya. Otomatis dia akan mendekat ya, tercopy. Nah, sehingga terpisah. Nah, ini gambarnya akan jadi dua di sini nih, di bagian layersnya, dan terbagi jadi dua. Yang gambar pertama yang ini, terus gambar kedua tanpa ini bakso sama mangkuknya saja. Atau ini matanya kita buang, nggak tahu mata kita matikan. Nah, langkah selanjutnya kita akan aktifkan tadi mukul yang bagian ini, nah bagian atas ini. Terus kawan-kawan drag ya atau pindahkan, klik di sini, terus ditarik, dipindahkan ke sini. Nah, dipindah ke layer yang kita buat tadi. Nah, dia akan berpindah seperti ini. Nah, untuk posisinya silahkan disesuaikan. Kalau misalkan terlalu tinggi, silahkan di drag saja ke bawah. Bisa menggunakan mouse atau di ini ya, di keyboardnya bisa dua-duanya. Mana enak kawan saja, kalau misalkan enak pakai mouse atau enak pakai keyboard. Penting ini bisa dipindahkan ya. Kalau misalkan posisinya udah menurut kawan-kawan sudah pas, bisa dilanjutkan. Untuk langkah selanjutnya kita akan coba buat background putih ini. Yang sebelumnya ini warna putih, akan kita coba berwarna hitam gradasi ya. Langkah yang pertama, kita pilih yang ini, bagian bulat yang ada di bawah ini. Nah, yang ada apa nih, hitam putih lah istilahnya. Silakan pastikan yang aktif di layersnya di sini adalah bagian background. Silakan diklik backgroundnya. Nah, ini bisa diklik yang tadi yang lingkaran hitam putih. Terus dipilih gradient. Pilih gradient akan muncul seperti ini. Nah, kita klik di ini ya, di segitiga yang ada di sini. Terus kita pilih bagian yang ini, yang nomor 3. Terus kita klik di sini untuk mengubah warnanya. Nah, kita ubah bagaimana caranya dengan jadi warnanya putih ya, warna dasarnya putih. Kita coba memberi warna gelap ya, dengan warna gelap. Oke, nah ini kita kawan-kawan klik di sini bagian ini. Terus ini ya, ada declare, kawan-kawan bisa ubah. Misalkan di sini di bawah ya, warna hitamnya agak udah bisa di OK atau di enter. Terus yang bagian putih yang di sini kawan-kawan klik, di colornya kawan-kawan ubah menjadi warna hitam gelap. Nah, kalau sudah silakan kawan-kawan klik OK, dan OK lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, ini loading. Nah, seperti ini kawan-kawan penampilannya. Jadi setelah kita ubah backgroundnya yang sebelumnya putih menjadi warna gelap seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, karena yang akan kita buat adalah gambar seperti tadi, dan
seperti ini. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat ini ya, membuat list warna oranye sama warna merah. Nah, bagaimana caranya? Kita balik ya. Pertama kita pilih ini set layar bagian pojok bawah kanan. Kawan-kawan bisa klik, maka layersnya akan bertambah di atas. Nah, setelah itu kawan-kawan pilih pen tool lagi. Nah, kita akan coba buat list ya, list sesuai dengan gambar tadi. Pertama kawan-kawan bisa ke sini, terus ditarik, kita buat lengkungan sesuai dengan, tidak harus sama ya, sesuai dengan selera kawan saja. Kalau sudah, nah nanti ini bisa ditarik. Kalau untuk menghilangkan yang 3 titik ini, sampai tadi ditekan Alt terus dipilih titik atau titik ya, titik kita namanya titik saja, titik yang ada di tengah-tengah. Nah kalau sudah, kita tarik lagi seperti ini. Nah sama seperti yang sebelumnya, kalau misalkan sudah, kita akan temukan ke titik awal yang kita buat tadi. Nah kalau sudah seperti ini, silakan kawan-kawan kanan di mouse-nya, terus pilih fill pad, terus di sini dipilih di color lagi. Dan ini kawan-kawan bisa pilih warna sesuai dengan selera kawan-kawan masing-masing. Kalau mau pilih orange, silakan pilih orange, atau warna lain juga tidak masalah. Kalau misalkan sudah menentukan warnanya, silakan atau dipilih OK, terus ini juga diokekan. Ntar dia sedang loading. Nah dia akan seperti ini, tekan enter. Ini sebenarnya mohon maaf Kak moderator, nih sampai jam berapa? Biar enak estimasi waktu buat misalnya. Untuk dari abang nanti penyampaian materi itu sampai di jam 4.05, tapi ada sesi tanya jawab juga sampai jam lewat. Jadi mungkin kajiannya itu digabung, mungkin bisa sampai jam 3.05 sih. Oke, kita lanjut. Nah ini satu list ya, karena tadi contohnya ada 2 list. Kawan-kawan silahkan aktifkan lagi di tool yang di pojok kiri atas. Nah setelah itu kawan pilih list yang ini, tekan list yang warna oranye ini yang baru kita buat tadi, silahkan diklik dan kawan tekan Ctrl J di keyboardnya. Fungsinya apa? Adalah untuk menduplikat ya, atau kalau di Word itu namanya di copy, istilahnya di copy. Nah, jadi ini ada 2. Nah langkah selanjutnya, silakan diubah warnanya, katanya sama kayak tadi ya. Kita pilih yang ini, lingkaran yang ada di bawah, diklik, terus pilih solid color. Kita bilang ya, salah. Ini bukan di situ, tapi di FX ini ya. Ada FX di sini, di bawah juga. Baru pilih di color overlay. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa pilih warna lagi. Bahkan kawan-kawan variasikan saja. Karena tadi yang sini yang saya buat itu warna utamanya warna oranye, jadi akan saya kombinasikan dengan warna merah. Ini sesuai dengan selera kawan-kawan ya. Misalkan tadi warnanya biru, bisa dikombinasikan dengan warna hijau, atau misalkan sudah, silakan di-OK-kan, lagi. Nah ini kan posisinya masih
ketimpa ya antara layer 2 sama layer 2 copy. Nah ini caranya mudah saja. Silakan klik terus ditarik kayak gini, diklik, ditahan, terus tarik ke bawah. Nah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini posisinya lagi mau kurang bawah tapi tinggi, kurang tinggi atau kurang bawah, ini bisa jatuh kawan-kawan sendiri. Nah ini kan muncul nih layer yang pertama yang warna orange sama yang merah. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Tahap selanjutnya adalah kita coba memberikan apa namanya itu ya, tulis. Nah kita coba membuat ini. Nah kita tuliskan bahasa arosnya atau apanya dia, identitasnya lah gitu, identitasnya dikembalikan ke layar sekitar awal. Tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah pilih tools text tool ini yang ada huruf E. Nah kawan-kawan bisa klik kanan, pilih yang horizon type tool yang paling atas. Nah itu untuk tulisan horizon ya, kalau misalkan nanti ada juga pilihannya untuk turun ke bawah. Nah, kawan-kawan bisa tarik di sini. Nah, tahan tadi ya, diklik tahan terus diseret ke bawah sampai muncul seperti ini. Nah ini untuk referensi fontnya, ini saya gunakan ini ya, font, nama fontnya Bakso Sapi. Nah, ini kawan-kawan silahkan download di Google atau di, kalau saya seringnya downloadnya di situs itu ya, situs download.com. Nah itu situs yang menyediakan font secara gratis. Kawan-kawan silakan download saja di situ seperti itu. Nah ini langsung bisa kita tulis nih, bakso. Nah, yang muncul seperti ini. Nah untuk mengaturnya, untuk mengatur size atau ukuran, misalkan dari tulisan ini kurang besar atau terlalu jauh jaraknya, bisa kawan-kawan atur seperti ini. Silahkan di blok. Silahkan di blok. Ini pertama kita coba atur ukurannya ya, di sini di atas. Nah kita atur ke 48. Nah dia akan tambah gini ya, tambah besar seperti ini. Bentar ya. Nah, kalau seperti ini, kita coba untuk mendekatkan ini ya, jarak ini, spasi antar apa namanya, spasi antar baris ya, antar baris. Yang ini masih dalam kondisi terblok seperti ini. Kawan-kawan pilih di karakter di bagian ini, terus pilih di ini, yang bagian ini. Nah, terus kawan-kawan bisa atur di 36. Nah, ini kadang kan lebih rapat ya, lebih rapat ketimbang yang pertama tadi. Nah, kalau sudah, silakan kita pilih ini checklist yang ada di atas. Kalau misalkan kawan-kawan sudah selesai menulis dan sekiranya tulisan itu sudah sesuai dengan apa yang kawan-kawan inginkan, silakan di checklist seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita coba variasikan ya, karena ini biar lebih menarik ya. Kita coba mengatur kiri kanan dari bentuk. Bisa kawan-kawan Ctrl T di keyboard, terus akan muncul persegi ya, segi panjang seperti ini dengan 8 sudut. Kita klik sudut yang sini, klik sampai ini ya. Kita cari sampai ada lengkungan seperti ini. Bisa kawan-kawan klik dan kawan-kawan coba miringkan seperti ini.
biar penampilan lebih agak menarik ya. Ini sesuai dengan selera kawan-kawan lagi, mesin kawan sudah merasa pas dengan kata letak atau misalnya datar seperti yang tadi, silakan pakai saja yang itu. Kalau misalkan kawan-kawan ingin menambah variasi bisa dipingkat seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah bisa dicentang sini di atas. Nah, terus kita coba membuat variasi lagi ya. Kita coba menambahkan struk di tulisan bakso Karus ini biar lebih strong ya. Kesannya lebih strong dan tulisannya lebih seperti kayak timbul seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Dengan ini ya, tekan FX lagi bagian bawah, terus kita pilih bagian struk yang di baris ketiga. Nah, dia akan menulis seperti ini. Tadi ya, di share screen-nya masih loading. Nah, ini kawan-kawan, ini untuk pilih warnanya, kawan-kawan bisa klik di colors. Kita coba pakai warna putih ya, agar kontras dengan background kemasannya. Kemasan kita sini kita desain dengan warna hitam. Jadi kita supaya kontras kita atur warna struknya menjadi warna putih. Nah, setelah itu kita okekan dan kita di sini atur size-nya. Size ketebalan dari struknya kita bisa geser seperti ini atau bisa kita tulis di sini. Nah, ini bisa langsung menyesuaikan. Kita coba pakai size 15 saja ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah, bisa di-okekan. Nah, seperti ini jadinya. Nanti untuk ini ya yang tagline baksonya kita belum muncul ya. Nah, ini taruh saya zoom dulu. Nah, untuk tambahan tulisan-tulisan yang ini, yang ada baksonya kita terus ada varian rasa, logo dan segala macamnya itu sama ya. Kalau logo tadi seperti kita menambahkan gambar baksonya, terus untuk yang tulisan baksonya kita ini atau yang varietasanya ini bisa seperti membuat tulisan bakso Karus tadi, seperti itu kawan-kawan. Nah, ini kan baru dasar nih. Dasar kita belum coba ke contoh kayak tadi. Nah, ini desain besarnya kawan-kawan kita ambil contoh saja ya, karena waktunya juga sedikit lagi. Kita ambil contoh desainnya seperti ini dan caranya biar bisa kawan-kawan nanti pada saat kawan-kawan menunjukkannya ke klien kawan-kawan atau konsumen kawan-kawan bisa download ini ya. Ini akan coba saya kasihkan nanti ke panitia, kita bisa kasih ke kawan-kawan. Nah, ini ada mockup kemasan. Ini namanya plastic pouch packaging mockup. Nah, kita open. Ada ya, loading. Jadi sekali lagi harapan saya pribadi kawan-kawan di sini bisa paham lah ya. Kalau misalkan kawan-kawan kurang paham nanti bisa diganti. Kalau untuk desain untuk komposisi warna itu bagaimana bang? Ada batasan warna nggak sih untuk satu desain? Nah, pertanyaan dari Adi Saputra untuk komposisi warna. Nah, ini sebenarnya tidak ada aturan khusus nih, tidak ada batasan, ada aturannya harus scan warna segala macam. Nah, berdasarkan dengan apa yang pernah abang pelajari atau yang pernah abang ikut pelatihan ya, untuk sebuah desain itu kalau bisa warnanya jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak gunakan warna
Kalau misalkan kita buat desain terus warnanya ada merah, kuning segala macamnya, itu bakalan terkesan terlalu meriah ya, terlalu meriah dan kurang apa ya, kurang enak dilihat sih gitu kan. Tapi tergantung lagi dengan tema yang akan kita buat gitu kan. Tema poster atau tema desain yang akan kita buat gitu kan. Misalkan desain untuk apa ya, kita ambil contoh desain untuk sebuah produk makanan dengan sebuah desain pengumuman untuk konser dan segala macam, itu kan hal-hal yang berbeda kan. Poster untuk konser itu kan identik dengan warna hitam, terus lebih simpel lah ya, bukan lebih simpel desainnya, tapi warnanya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan desain penawaran atau promosi sebuah produk. Nah, terus lebih amannya sih emang kalau komposisi warna itu paling banyak ya, paling banyak itu maksimal 5 warna saja, 3 sampai 5 saja kan. Itu sama dengan font, ya kan? Sama dengan jenis font yang kita gunakan. Jangan sampai dalam desain kita itu banyak fontnya kan. Misalkan judulnya pakai font ini, terus deskripsinya font ini, terus tulisan-tulisan lainnya berbeda-beda font gitu kan. Itu mungkin ya awal-awal kawan-kawan misalkan untuk tertarik untuk desain, ya mungkin itu hal-hal yang menarik gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kawan-kawan sudah terjun ke dunia berbisnis, nah kawan-kawan harus banyak referensi ya, banyak lihat referensi bahwasanya kemasan produk atau desain produk lainnya itu notabene menggunakan jumlah font yang sedikit ya. Nah, dan dianjurkan pun untuk pemilihan font atau komposisi font itu maksimal hanya 3 font saja seperti itu. Jadi jangan sampai mentang-mentang nanti kawan-kawan banyak font ya, banyak stok font. Jadi semua kawan-kawan untuk masukkan ke desain kawan-kawan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi di sini ini adalah file mockup untuk kemasan. Nah, kawan-kawan di sini bisa tinggal ubah nih, masukkan desain yang tadi ke dalam desain kemasan ini. Bagaimana caranya? Nah, ini kita pilih yang ini, yang smart object, kita klik 2 kali. Akan muncul seperti ini, kita oke kan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini desain dasarnya. Ketika kita pindahkan desain ini, akan menjadi desain seperti ini. Nah, coba kita ubah ini ya, kita buka file yang tadi kita buat, yang ini ya. Ini kawan-kawan bisa klik dan kawan-kawan bisa drag semua ya, dengan Ctrl Shift saya, maaf ya, kita ulang. Layar pertama, tekan Shift sampai layar di atas. Kawan-kawan tekan Ctrl E, maka dia akan jadi sebuah kesatuan. Kalau bahasa IPA-nya homogenisasi ya, berbahasa ilmiah. Nah, ini bisa kawan-kawan pindahkan ke sini. Jadi istilahnya ditimpa ya. Nah, dia akan menimpa desain yang ini. Kalau misalkan ukurannya kurang pas, kawan-kawan bisa Ctrl T dan sesuaikan. Ntar loading. Oke, setelah di Ctrl T, kawan-kawan bisa drag sesuai dengan ukuran ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah di enter atau ditekan checklist yang ada di atas,
Nah, kalau sudah di Ctrl S. Di Ctrl S, dia akan proses seperti ini. Oke, setelah selesai, kita coba dikembalikan ke ini ya, desain yang tadi awal. Yang di mockup-nya, maksudnya. Ntar ya. Lebih. Nah, hasilnya akan seperti ini kawan-kawan. Nah, dari yang tadi sebelumnya warna putih, nah, itu file besarnya. Nah, setelah kita pindahkan, terus kita save ya, Ctrl S, dia akan langsung berubah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh simpelnya ya. Salah satu contoh simpel untuk membuat set produk. Nah, kalau misalkan ini sudah menurut kawan-kawan sudah bagus, silakan kawan-kawan save dengan cara file terus di save as. Nah, ini silakan kawan-kawan langsung di save lah ya. Misalkan ini desain as di BP. Nah, kawan-kawan pilih format JPEG. Kalau misalkan itu sudah merupakan desain final kawan-kawan. Kalau misalkan kawan-kawan tetap ingin bisa merubahnya, formatnya tetap di Photoshop saja. Nah, kita coba di JPEG, terus kita save. Nah, jadi itu sedikit tutorial lah ya, tutorial dari saya bagaimana cara membuat sebuah desain kemasan agar kemasan yang mungkin produk kawan-kawan yang sederhana bisa memiliki nilai tambah atau nilai lebih. Kita bisa menggunakan trik ini ya, dengan mengemas kemasan produk kita menjadi lebih menarik dengan desain grafis seperti itu. Mungkin itu penyampaian dari saya, karena banyak kurangnya ya, karena tadi banyak loading dan segala macamnya. Saya mohon maaf pada panitia dan kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan tambahan ilmu di kesempatan kali ini. Yang ingin bertanya saya persilahkan. Sebelumnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik Bang Salman, terima kasih pemaparan materi sekaligus penyampaian pelatihannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung mengirimkan emoticon angkat tangan di kolom chat